إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهما قويا. Semalam adab-adab menghadapi orang nang sakaratul maut. Yang pertama ayyud ja'al mustahdaru ala jambihil aiman ilal qiblah fa in ta'azzara ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa uhsumahu lil qiblah. Jadi yang pertama dilakukan adalah membaringkan mayit ke arah kiblat dengan higanya yang sebelah kanan. Kalau nya kada kawa ditelentangkan aja batisnya diarahkan ke arah kiblatnya sebenarnya. Kemudian semalam yang kedua ayyulaqqana syahadah la ilaha illallah birifkin. Kemudian ditalkinkan ditalkinkan kalimat la ilaha illallah atau Allah dengan lembut di telinganya. Wal afdalu talqinu ghairul waris. Yang afdalnya itu mentalkinnya itu lain ahli warisnya. Jadi lain anaknya, lain apa? Lain keluarganya lah. Bukan ahli waris. Yang ketiga semalam kalau belum meninggal juga ayyaqra'a indahu surat Yasin war-ra'du. Hendaklah dibacakan surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Qala alaihi salatu wassalam ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyaratu amlakin. Ujar Nabi, apabila orang muslim baik laki-laki dan perempuan dibacakan di sisinya surah Yasin, padahal keduanya itu muslim atau muslimat dalam keadaan sakaratul maut, maka turunlah malaikat dengan sebilangan tiap-tiap satu huruf dari surah Yasin itu 10 malaikat. Yasin ianya 10, sinnya 10. Innaka apa tuh ada hamzah, nun ada kaf. Dikali seberataan huruf Yasin tuh kali 10. Mereka berdiri di hadapannya, di hadapan orang yang sakarat sufupan bersap-sap lah, berbaris-baris. Yusalluna alaihima, malaikat tersebut mendoakan sagan orang yang sakarat itu. Wa yastaghfiruna lahuma, dan memintakan ampun untuk keduanya. Wa yashhaduna guslahuma, dan menyaksikan kena ketika mayit itu dimandikan. Wa yattabi'una janazatahuma, dan para malaikat itu akan mengantaranya ke kuburnya. 4 kalaunya kita bacakan Yasin orang yang meninggal dunia tadi itu. Yang kelima, yang keempat, ketika sakarat belum meninggal juga sudah dibacakan Yasin, sudah Ar-Ra'du dibacakan. Nah, hendaklah kita mensiwakinya, mensiwaki. Kalau nya kadang kau mensiwaki, hendaklah celupan air siwak kita teteskan ke mulutnya. Kau mensiwakin, baiklah. Yang kelima adalah mewudukannya kalau bisa. Dan hendaklah kita bayangkan bahwasanya orang yang sakarat itu adalah abah kita lah, atau siapa misalnya kita tamu orang sakarat, atau sanak kita, keluarga kita. Nah, sehingga kita kawal melakukan yang perkara-perkara tadi itu. Kalau yang sudah meninggal, karena hanya ada tata cara menghadapi orang yang meninggal dunia. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqdiru ala qabdi jami arwahi man fil ardi barriha wa bahriha fi waqtin wahid wa anin wahid. Jadi Rasulullah SAW ini bertanya kepada malaikat Israel. Ujar malaikat, ujar Nabi nih, bagaimanakah engkau mampu caranya nih atas mencabut nyawa seluruh orang yang berada di bumi, barriha
wa bahriha, baik di darat maupun di laut, fi waktin wahid wa anin wahid, dalam satu waktu. Banyak nih, sekali cabut langsung banyak. Kayak apa caranya, ujar Nabi? Qala, lalu Nabi bersabda, fa idza nafiza ajalu abdin nazartu ilaih. Ujar Sayyidina Israel, apabila telah tiba ajalnya seseorang, hendak mati nih, nazartu ilaihi, maka aku pandang, ujar malaikat Israel, hamba tersebut. Fa idza nazartu ilaihi arafa awani, apabila aku pandang orang tersebut, arafa awani, maka tahu, ujar pembantuku tahu, anak buahku tahu, ujar malaikat Israel, minal malaikah, daripada malaikat, annahu makbudun, bahwasanya orang tersebut akan dicabut nyawanya, dilalek oleh malaikat Israel. Ketahuannya, jadi anak-anak buahnya malaikat Israel tahu. Maka sejak saat itulah pembantuku mulai bekerja. Jelek sidin, anak buah sidin tahu bekerja sudah sih. Bubuhan anak buah malaikat Israel, ada yang terasa kerjaannya, yang garib lah, ada yang kada. Kemudian pada balagar ruhul hulquma, apabila sampai ruh itu ke hulqum, tenggorokan, alim tu zalik, aku tahu, ujar malaikat Israel hal itu. Walam yakhfa alayya syai'un min amri, tidak samar atasku dari perkara itu. Tahu aku bilanya sudah sampai ke hulqum ruh tadi itu, tahu sudah malaikat Israel. Kemudian madat tu yadi, lalu aku gerakkan tanganku, fa anza'uhu min jasadihi, lalu aku cabutlah ruhnya itu dari jasadnya. Semalam lah keringat dulu mengisahkan. Malam ada hadis juga mengatakan bahwasanya seorang hamba apabila hendak mati, kok ada indahu syaitanani, duduk di sisinya dua orang syaitan, sebelahnya, di sebelahnya itu ala sifati abihi, atas rupa abahnya, sebelah kiri atas rupa mamanya, atau siapa nang terdahulu meninggal di sinilah, misalnya di sanaknya kena datang. Yaqulu lahu ya bunayya inni kuntu alaika syafiqan walaka muhibban. Intinya itu ujarnya yang abah adalah rupa abah syaitan, cuma rupa abah kita. Wahai anakku, ikam tuh aku sayangi benar. Aku ini mati dalam keadaan Nasrani, agama Kristen, dan itu yang paling bagus agama, ujar syaitan tadi lah. Walakin mutu ala dinin nasara, akan tetapi aku mati dalam keadaan Nasrani, ujarnya adalah syaitan yang menyerupai abah kita dari itu. Wa huwa khairu adyan, itu sepaling bagus agama, ujarnya. Bilanya kita lolos, nang sebelah pulang main ya. Jadi diingati rukun iman, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Kemudian syaitan yang sebelah kiri, ala surati ummihi, atas rupa ibunya. Takulu, nya bepandir, ya bunayya kana batni laka wi'aan wa sadyi laka siqaan wa fakhizi laka wito'an. Wahai anakku, dulu perutku ini adalah tempatmu, dan kedua susuku ini adalah tempat minum kamu, dan pahaku ini tempat engkau berpijak. Nah,
Walakin mutu ala dinil Yahudi, akan tetapi aku mati dalam keadaan Yahudi, wa huwa khairul adyan. Itulah sepaling bagus agama, ujarnya. Kalau kita terpengaruh bisa murtadnya sedinlah, rahatan sakaratul mautnya sedinlah. Tapi keyakinan kita tetap amantu billah. Ujar Nabi, qala aksiru qawla la ilaha illallah qabla nuzulil maut. Ujar Nabi, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum datangnya kematian. Bismillah. Ujar ulama, minimal dalam sehari itu 30 menit kita membaca la ilaha illallah. Kada tahu berapa hitungannya, yang penting 30 menit bismillah dalam 24 jam. Supaya kita mati kawa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa ajar Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, pandirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka ini akan masuk surga, pasti masuk ke dalam surga. Bismillah. Kalau nya kada kawa semalam tuh jalan, kada kawa lagi bergerak pakai zikir nafas, masuk hu, keluar Allah. Bilanya masuk ujar guru sekompol semalam, kada keluar lagi hu, kada keluar lagi, mati artinya, maka selamat di sini. Atau Allah kada masuk lagi, maka selamat juga di sini. Mati dalam keadaan zikrullah, mati dalam keadaan ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi kisah malaikat Israel berisi pembantu. Ada juga sidin ini langsung turun tangan sidin lah, kada pakai pembantu, artinya langsung sidin turun tangan, kada melalui pembantu bisa sidin lah. Dikisahkan malaikat Israel ini pernah suatu waktu beliau ditugaskan Tuhan untuk mencabut nyawa seorang perempuan, dan di situ sidin menangis sidin lah ketika mencabut itu. Ada seorang perempuan lawan anaknya yang masih bayi berada di padang Sahara. Malaikat Israel ditugaskan Tuhan mencabut nyawa perempuan tersebut. Tuntung mati melihat bayi itu maras benar, menangis malaikat Israel. Tapi ngarannya tugas yang tinggalakan aja imbah dicabut tuh kuitannya, tinggalakan menangis malaikat Israel. Kemudian beberapa waktu nang lama ditugaskan pulang malaikat Israel mencabut nyawa seseorang. Dilihatinya, oh kai sudah orangnya. Tertawa malaikat Jibril Israel lah, tertawa. Karena orang tua ini masih sempat-sempatnya menyemer sepatu, bismillah. Menyemer sepatu hendak kujuk-kujuk ke sana sini, tertawa, padahal ajalnya sudah dekat. Imbah itu dipandiri Tuhan malaikat Israel. Ikam tahulah siapa laki-laki itu, wahai malaikat Israel. Pada tahu dan laki-laki itu adalah orang yang laki-laki yang membuatmu tertawa adalah orang yang membuatmu menangis. Itu bayi nang bahari itu yang mulai menangis. Nah ini sekarang yang mulai kamu tertawa. Jar Nabi, semakin tua umur seseorang maka semakin banyak angan-angannya. Semakin tua umur seseorang maka semakin banyak angan-angannya. Hadis ini bukan menghinakan orang yang sudah tua, akan tetapi anjuran mengurangi hal-hal dunia dan memfokuskan diri kepada akhiratnya. Kalau ada angan-angan kita berupa dunia, hendaklah kita jadikan sebagai amal akhirat.
dengan niat yang baik, hendak berjalan, hendak silaturahmi, jadi akan niat yang bagus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husni niyati min amalil akhirah. Berapa banyak amal yang rupanya rupa amal dunia, dan jadilah ia dengan bagus niatnya termasuk amal akhirat. Begawi niat hendak menafkahi bini keluarga, ya Allah, hendak bersedekah, jadi amal akhirat. Hendak mencari nang halal, tolabul halali fardhun, mencari nang halal itu adalah suatu kefarduan, dapat pahala fardu. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya, berapa banyak daripada amal yang rupanya rupa amal akhirat, summa yasiru min amalid dunya, kemudian jadi amal dunia, bisu'in niyah, karena tidak bagus niatnya. Amalnya amal akhirat, cuman niatnya kada bagus dari itu, maka menjadi amal dunia, seperti ria atau sebagainya. Kemudian ada juga dikisahkan bahwasanya malaikat Israel ini ditugaskan mencabut nyawa Nabi Musa, hendak mencabut nyawa Nabi Musa. Jadi malaikat Israel ini menjelma sebagai manusia, menghabarkan bahwasanya pian ini hendak dicabutkah nyawanya atau masih hendak hidup di dunia ini. Tang ditampar oleh Nabi Musa, rusak mata saja, menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya Engkau menugaskan aku kepada orang yang tidak mau dicabut nyawanya aja. Ya, kemudian dikembalikan Tuhan ke sedia kala mata malaikat Israel. Datangi lagi Yazidillah, datangi malaikat Israel. Pian hendak masihkah hidup atau sudah meninggal dunia, hendak mati. Kalaunya hendak hidup, letakkanlah tanganmu itu di atas kulit sapi tuh. Sebilangan bulunya itu sehelainya setahun. Cuman Yazidin, Nabi Musa memilih meninggal dunia. Meninggal dunia, karena dunia ini kan darul bala, banyak lapahnya daripada istirahatnya. Lawan sedih anak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan Nabi itu kalaunya hendak mati diberi pilihan, ya hendak masih hidup kah, hendak kadakah. Demikian juga Nabi Adam gitu juga, hendak hidup kah, hendak meninggal. Itu hubungan Nabi sallallahu. Kemudian bilanya sudah rohnya tadi keluar dari jasad, hendaklah kita pertama-tama menutup kedua matanya. Jangan kada ditutup, ya jadilah. Itu punya sunnahnya jadi. Karena bilanya kada ditutup, makanya kan terbincalak terus, ya jadilah. Nah, kayak itu. Jadi orang melihat tuh seram, ya jadilah. Kalau timbul pikiran kada bagus, ya jadilah. Apa ini penjadian kan? Rawaina fi sahihi Muslim wa an Ummi Salamata wa ismuha Hindun radhiyallahu anha. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Ummi Salamah ngaran sidin Hindun radhiyallahu anha, qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meelangi Abi Salamah. Waqad syuqqa basaruhu, dan sungguh matanya ini terbuka. Insidentlah. Fa'agmadahu, kemudian Nabi menutupnya.
Summa qala, kemudian Nabi bersabda, innar ruha qubida ittaba'al basaru. Sesungguhnya ruh dicabut, maka mata ini akan mengikutinya. Dari ubun-ubun pula ke atas. Fadajjan nasu min ahlihi. Lalu Abu Taim manusia daripada keluarganya. Sangkan keluarga itu masih hidup. Kalinya Nabi ke situ sudah meninggal dunia si Abi Salamah ini. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Lalu Nabi bersabda lagi, janganlah kalian berdoa atas diri kalian illa bi khairin, melainkan dengan kebaikan. Fa innal malaikata tu'amminu ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Bismillah. Bilangnya sari kalau orang doakan yang bagus ini bismillah. Karena aminnya tuh diaminkan malaikatnya bismillah. Perkataan gitu. Hikmahnya ditutup mata tadi itu agar tidak jelek pemandangan wajahnya. Itu diantara hikmahnya. Dan bacaannya bismillah wa ala millati rasulillah. Sama kayak bacaan memotong kukunya bismillah. Atau menyembelih ayam, bismillah wa ala millati rasulillah. Sampai tutup matanya. Yang kedua, mengikat dagunya dengan kain yang lebar. Diikat sini. Sudah meninggal, Pak. Matanya ditutup. Kemudian ini dagunya diikat ke sini ke kepalanya. Agar tidak terbuka ya sinilah. Ya, kalau dibiarkannya terbuka seorang. Lawan agar tidak masuk angin. Nah, kalaunya masuk angin, kembung perutnya di sinilah. Kembung beganal perutnya. Dan kalau sudah kembung itu jasidin karena pas ketika mengapani nya bisa keluar sorangan. Kainnya dibasuhi ulang, enak kain kapannya jadi makanya ditutup mulutnya tadi itu dengan diikat dagunya. Dan agar mudah dimandikan dan tidak kemasukan air. Sudahlah, supaya nyaman dimandikan, lawan kada kemasukan banyu. Dan agar jangan dimasuki binatang juga mulutnya. Dan agar tidak menimbulkan fitnah. Bismillah. Kalau kada kita tutupi kan tangan itu, nah itu bisa menimbulkan fitnah dari itu. Nah, jelek pemandangannya. Kemudian mengikat mata kakinya agar tidak ngangkang. Tapi rangkang seorang kalau dibiarkan aja. Jadi jempol, kalau di kitab tuh jempolnya bismillah. Tapi kalau jempol itu batisnya kan tak kayak ini. Nah, jempolnya ini agak terenggang kalau di jempol. Jadi diikat di mata kakinya itu dengan kain yang lebar. Kemudian yang keempat, melepaskan pakaian mayit dari bawah kain yang menutupi badan mayit. Dan menutupinya itu dengan kain yang tipis. Karena suhunya mayit itu adalah panas. Dan ada sabda Nabi itu, mandikanlah aku dengan air, salju, dan air dingin. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mayit itu panas bismillah. Jadi menutupnya itu dengan kain yang tipis, ya, kain tapi bahala itu kan. Jadi memacul bajunya itu di bawah, tutupi dulu lah, tutupi bergamat dari bawah bajunya, dari bawah kain.
Misalnya kan kayak ini lah, ini mayitnya, ini kainnya, nah kita ambil begamatan di bawah baju lawan selawarnya misalnya. Kada nang di pacul dahulu bajunya hanya ditutupi, nah itu bisa kelihatan burungnya kayak itu. Nah jadi tutupi dulu, hanya diambil bajunya lawan celananya. Tapi misalnya diikat batisnya, lepas dulu kan ikatannya tadi itu. Yang kelima, hendaklah meletakkan mayit itu di atas tempat yang tinggi dari mata kaki, yang tinggi sedikit, agar untuk penghormatan bagi si mayit itu, sebagai penghormatan ya, tinggi pada mata kaki. Kada ibaratnya apa ngarannya di atas tikar purun wara, ya, di andaki tilam gah, yang penting tertinggi lah di sini mayit itu, sebagai penghormatan untuk mayit. Dan diletakkan bantal yang tipis di bawah lehernya. Dan tadi ditidurkan kaki itu mengarah ke arah kiblat. Jadi batisnya ke arah kiblat misalnya. Kalau ruangannya sempit, kada kawa misalnya, maka bahunya yang kanan diarahkan ke arah kiblat. Karena orang tuh kan ada nang rumahnya ganal, ada nang rumahnya halus. Jadi bahunya yang diarahkan, misalnya kebetulan rumahnya kalaunya diarahkan batisnya ke kiblat kada kawa, maka bahunya yang kanan kita arahkan ke arah kiblat. Kemudian yang keenam, ditindihi sesuatu di atas perutnya sebesar genggam. Ditindihi sesuatu besi kah? Ada juga guru bahari itu mengadakan gunting, gunting yang besi lah. Atau batu, cuman bungkus dulu pakai kain. Atau misalnya gunting itu bungkus juga lengkap pakai kain. Karena dikira apa aja orang, soalnya orang kada tahu. Ini faedahnya supaya kada menggembung dia perutnya, supaya kada masuk angin. Agar tidak menggembung dan masuk angin. Kalau waktu memandikan masih lama, awas lagi nih, maka hendaklah kita lunakkan persendian mayit itu setiap 1 jam. Itu 1 jam dilunakkan. Sebelahnya atau ininya, baunya. Kalaunya batisnya sejam atau 1,5 jam. Kalaunya lawas lagi. Cuman ada juga bacaannya lah. Bacaannya tuh. Jadi lama awaknya mayit tadi itu. Karena tipe mayit itu ada yang lemas, ada yang kaku ya, ada yang lemas, ada juga yang kaku. Kalau yang kaku itu seperti pekerja berat ya, pekerja keras. Kaku dia perlu dilemas-lemaskan. Kemudian hanya diumumkan ya, diumumkan. Yang ke-8, mengurus utang piutang mayit ya, apabila mayit itu mempunyai hutang, maka hutang tersebut kita lunasi. Ditanggunglah sepenuhnya dan
intinya itulah dilunasi sebenarnya. Kalaunya kada, pindahkan hutangnya bismillah. Siapa nang kalaunya si mayit ini ada bisi hutang, sekarang hutangnya itu terpindah kepada saya. Yang hendak berurusan silahkan hubungi saya. Mayit ini nggak ada lagi hutangnya. Karena Nabi itu kan kada mau menyembahyangkan orang nang masih bisi hutang begitulah. Kisahkan untuk yang ke-9, kondisi ruangannya itu harum. Nah, seperti apa? Dupa ya jadilah. Berdupa. Atau kalau yang ada dupa pakai pengharum ruangan ya jadilah. Kalau misalnya di daerah itu misalnya kalau ini pakai dupa agak kayak kedukunan, nah nggak usah. Berarti pakai pengharum ruangan. Nanti kira orang pulangnya Pak. Jadi pakai pengharum ruangan. Sudah habisnya lah. Jadi pertama tadi menutup kedua matanya, yang kedua mengikat dagunya, yang ketiga mengikat mata kakinya atau jempol kakinya tadilah. Yang keempat melepas pakaiannya dari bawah kain yang menutupinya. Yang kelima meletakkan mayit itu di tempat yang tinggi, tertinggi daripada mata kaki kita. Yang keenam ditindihi sesuatu di atas perutnya. Kita bungkus lawan kain. Yang ketujuh diumumkan. Yang kedelapan mau urus hutangnya. Yang kesembilan ruangannya kita harumi ya sebenarnya. Mungkin dengan situ aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Ila Abdul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.